Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 6 April 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat dan juga gembira karena sudah bisa sedikit mengistirahatkan pikiran dengan libur perayaan Paskah dalam beberapa hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, PJJ kita kali ini, kita masih melanjutkan materi pengumpulan data. Ya, sebelum kalian libur, kalian sudah mempelajari, namun belum seluruhnya, maka kita akan melanjutkan materi pengumpulan data untuk pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, ada baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari-Mu, atas istirahat kami pada malam tadi sehingga kami semua dapat bangun kembali dalam keadaan sehat, segar, dan juga suasana hati yang gembira. Tuhan, kali ini kami akan belajar matematika dengan ibu guru kami. Buka pikiran kami, singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar. Semoga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pengumpulan data, baik kalau kita melihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Oke, kompetensi dasarnya KD 3.6 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. KD 4.6 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Adapun indikatornya menjelaskan teknik pengumpulan data dengan cara isian singkat, menjelaskan teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung, menjelaskan kelebihan dari teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung, dan menjelaskan kekurangan dari teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan teknik pengumpulan data secara isian singkat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan teknik pengumpulan data secara pencatatan langsung dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelebihan dari teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung dengan benar. Yang keempat, menjelaskan kekurangan dari teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung dengan benar. Oke. Metode pengumpulan data, ya, ini kita sedikit mengulang. Metode adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu yang pertama tes, kedua bertanya langsung, ketiga isian singkat, yang keempat pencatatan langsung. Untuk cara tes dan bertanya langsung ini sudah kita pelajari pada PJJ sebelum ini, ya. Maka untuk pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada materi pengumpulan data dengan teknik isian singkat dan pencatatan langsung. Baik anak-anak, kita akan langsung ke pengumpulan data dengan cara isian singkat, ya. Isian singkat bisa disebut juga angket,
bisa disebut juga kuesioner. Jadi kalau kalian mendengar angket, kuesioner, sama dengan isian singkat ya. Nah, pengumpulan data dengan cara isian singkat dapat dilakukan menggunakan angket. Ini kan sama ya. Angket itu apa? Adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contohnya. Ini contoh lembar isiannya seperti ini ya. Ada nama, berat badan, tinggi badan, hobi dan seterusnya ya. Nah, masing-masing orang yang akan diambil datanya harus mengisi lembar isian ini ya yang sudah disiapkan, kemudian hasilnya dikumpulkan. Jadi ini untuk mengumpulkan data dengan teknik lembar isian. Kita masih melihat ke isian singkat atau angket. Nah, ini ada contoh, guru kelas 5 ingin mengetahui jenis olahraga yang digemari siswa. Ia membuat pertanyaan pada selembar kertas. Nah, ini kuesioner olahraga yang digemari siswa kelas 5 ya. Olahraga kegemarannya apa? Nah, nanti dituliskan namanya, kemudian disuruh memberi tanda centang atau checklist pada salah satu jenis olahraga yang paling disukai. Nah, di sini kan ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada bola voli, renang, bola basket, senam, dan lari. Mana yang paling disukai beri tanda silang. Kalau suka sepak bola, centang di sini. Kalau bulu tangkis di sini. Kalau bola basket sini. Kalau senangnya renang di sini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini contohnya seperti ini. Membuat isian singkat kuesioner tentang olahraga yang digemari siswa. Berikutnya adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan itu dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Nah, sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya membuat belangko data dulu. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Nah, data-data yang dapat diperoleh secara langsung misalnya ya, data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas. Kalian tentu sudah pernah ya melakukan pemilihan ketua kelas kan? Ya. Biasanya ada temanmu yang menjadi calon ketua kelas, misalnya ada beberapa orang. Nah, kalian lalu menuliskan di kertas ya nama yang menurut kalian layak untuk menjadi ketua kelas. Kamu tulis satu aja namanya kan. Nah, kemudian hasil yang kalian tulis kan dikumpulkan, kemudian dibacakan di kelas, ya, ditulis di papan tulis siapa yang memilih ini, namanya ditulis. Nah, terus dan seterusnya. Nah, lalu diperoleh suara yang terbanyak berapa jumlahnya. Nah, itu nanti akan menjadi ketua kelas. Ini data diperoleh secara langsung. Yang kedua, seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi wasitnya mencatat. Biasanya sih bukan wasitnya ya, tapi ada seorang yang memang khusus sebagai pencatat skor, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Ini mudah sekali, ya. Jadi kalau ingin tahu berat badan teman, ya, tinggal siapkan timbangan, lalu satu persatu menimbang berat badan, kemudian dicatat, ya. Si A berapa, si B berapa, si C berapa, dan seterusnya. Ini adalah data yang diperoleh secara langsung. Baik, kita lanjutkan. Nah, pencatatan langsung, ya, contoh data yang diperoleh dengan cara pencatatan langsung itu
tadi sudah disebut seperti misalnya tinggi badan dan berat badan. Nah, ini ada contohnya, ini ya anak yang sedang diukur berat badannya. Nah, ini belangkonya seperti ini ya. Nomor urut ini untuk sejumlah siswa yang diukur ya. Kalau di kelas itu jumlahnya 34 seperti kelas kalian ya, tulis 1 sampai 34. Lalu nama siswanya siapa saja, kemudian berat badannya itu satuan ukurnya kilo, berapa kilo ya. Ini contohnya pencatatan langsung ya. Ini belangkonya seperti ini. Baik anak-anak, ada kelebihan ya dari metode pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Apa kelebihannya? Data yang diperoleh itu akurat. Akurat itu artinya terukur dan benar ya. Kemudian diperoleh tepat sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan kekurangannya itu diperlukan alat yang baik ya, yang akurat, yang tepat sebagai patokan untuk mengukur tinggi dan berat tubuh ya. Itu diperlukan meteran untuk mengukur tinggi, timbangan untuk mengukur beratnya, dan itu harus standar. Nah, metode ini juga memerlukan waktu yang lebih lama ya, karena harus diukur satu persatu ya, tingginya diukur ya, kemudian beratnya harus ditimbang satu persatu. Nah, ini kekurangannya ya, ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Oke. Nah, anak-anak, Ibu akan memberi tugas pada kalian, silahkan diperhatikan. Ini adalah kuesioner hobi kegemaran siswa kelas 5. Nah, kalau kalian siswa kelas 5A, nanti tulis saja kuesioner hobi kegemaran siswa kelas 5A. Namamu siapa? Ya. Kemudian beri tanda, centang, pada satu jenis hobi atau kegemaran yang paling menonjol, satu saja yang paling menonjol, yang paling kamu gemari, satu saja ya. Nih, silahkan pilih ya. Ini sudah kegemaran modern ini ya. Traveling itu jalan-jalan ya. Nah, kemudian ini tugas ini terpaksa harus bertanya pada teman-teman ya. 10 siswa, karena kita tidak mungkin bertemu, maka ya kalian harus dengan menghubungi melalui WA ya. 10 siswa di kelas ya. Ini nanti nama sampai 10. Kemudian nama ini kamu tuliskan, kemudian dia gemarnya apa ya. Nanti silakan beri tanda turus. Ini tanda turus tanda LED 1 itu. Nah, misalnya si siapa? Si misalnya Doni. Nah, Doni ya. Oh, dia gemarnya apa? Membaca, beri tanda di sini turus 1 ya. Kemudian siapa lagi ya? Nanti tinggal ditulis jumlahnya di sini ya. Nah, ini seperti ini. Atau kalau tidak turus ya boleh tanda centang juga boleh, nggak masalah lah ya. Yang penting ada tandanya di sini. Kemudian jumlahnya ada berapa? Dari 10 orang itu yang senang membaca berapa, yang menggambar berapa, main game berapa, sampai mendengarkan musik. Ini tugas pertama. Tugas yang kedua, nah ini kalian membuat data tentang tinggi badan dan berat badan 10 siswa di kelasmu. Bertanya lagi, nama temannya boleh yang sama dengan yang kegemaran tadi supaya nggak banyak bertanya ya. Nah, ini nanti sampai 10 ya. Kemudian nama siswa siapa, tinggi badannya, berat badannya. Ini tidak boleh mengarang loh ya, tapi betul-betul diukur. Ini betul-betul ditimbang. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita mengenai pengumpulan data dengan teknik
isian singkat dan pencatatan langsung ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini betul-betul kalian pahami dan juga bermanfaat bagi kalian. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur terima kasih atas rahmat yang boleh kami terima darimu, sehingga kami semua sungguh dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari betul kami pahami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam PJJ selanjutnya.